Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Mawarti dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mendongeng untuk tugas ujian praktik bahasa Indonesia yang berjudul Legenda Tanjung Lesung. Alkisah di pesisir selatan Laut Jawa ada seorang pengembara bernama Raden Budok. Ia bermimpi tentang gadis yang cantik dan jelita. Sejak peristiwa itu, Raden Budok tidak tenang karena senyum manis gadis itu. Oleh karena merasa penasaran, ia pun memutuskan untuk pergi mengembara ke arah utara untuk mencari gadis impiannya. Setelah menyiapkan perbekalan, ia memacu kuda kesayangannya menuju ke arah utara. Sejenak, ia beristirahat di tali alas sambil menikmati bekalnya yang masih tersisa. Sementara itu, kudanya dibiarkan mencari rumput segar dan anjingnya asyik berburu burung puyuh yang banyak berkeliaran di antara semak-semak. Setelah dirasa cukup istirahatnya, Raden Budok pun melanjutkan perjalanannya menuju ke arah pantai. Pantai itu dikenal dengan sebutan Pantai Cawar. Setiba di pantai itu, Raden Budok turun dari kudanya kemudian berlari menuju ke pantai dan terjun ke laut. "Wah, sejuk sekali air pantai ini," ujar Raden Budok sambil membasuh mukanya di air laut. Setelah badannya segar, ia pun pergi ke muara sungai yang ada di sekitar pantai untuk membasuh tubuhnya dengan air tawar. Lalu ia menghampiri kuda dan anjingnya yang duduk di tepi pantai dengan maksud hendak melanjutkan pengembaraan. Tidak seperti biasanya ketika melihat tuan mereka, kedua binatang tersebut segera menyapa dengan dengkian atau gonggongannya. Namun kali ini mereka tidak bergerak sedikitpun, seolah tidak peduli ajakan tuan mereka. Raden Budok pun merasa heran melihat perilaku kedua hewan sahabatnya itu. "Ayo cepat berdiri, kita lanjutkan perjalanan," seru Raden Budok kepada anjing dan kudanya yang masih saja diam tidak bergerak. Rupanya kedua hewan tersebut kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang, sehingga mereka tidak bisa menggerakkan badan sedikit pun. "Baiklah, jika kalian tidak mau menuruti perintahku dan tetap diam seperti ini, kutinggalkan saja kalian di sini," ucap Raden Budok dengan kesal. Ucapan Raden Budok itu rupanya menjadi kenyataan. Kuda dan anjingnya tiba-tiba menjelma menjadi batu karang. Akhirnya dengan terpaksa Raden Budok pun pergi melanjutkan perjalanan dengan seorang diri. Tekadnya tetap kuat. Yang ada dalam pikirannya adalah seorang gadis pujaan yang ditemuinya di dalam mimpi pada saat itu. Raden Budok terus melanjutkan perjalanan tanpa mengenal lelah. Ia tidak menghiraukan pakaian yang lusuh, badannya yang kotor. Ketika tiba di sebuah sungai, ia terpaksa menghentikan perjalanannya karena sungai itu sedang dilanda banjir. "Ah, lebih baik aku beristirahat di sini dulu sambil menunggu banjir itu surut," gumam Raden Budok seraya merebahkan tubuhnya di atas sebuah batu besar yang ada di tepi sungai. Baru saja Raden Budok merebahkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Ia pun terperanjat dan hatinya berdebar dengan kencang. "Aku yakin di seberang sungai itu terdapat kampung tempat gadis impianku itu tinggal," ucapnya dengan penuh keyakinan. Raden Budok pun tidak sabar menunggu banjir itu surut ketika ingin segera bertemu dengan gadis pujaannya. Akhirnya ia terpaksa menyeberangi sungai itu walaupun banjir belum surut. Dengan segenap tenaga yang dimiliki, ia pun berhasil menyeberangi sungai itu. Saat tiba di pintu masuk kampung, Raden Budok memutuskan untuk beristirahat sejenak guna memulihkan tenaganya yang telah habis terkuras karena melewati beberapa rintangan itu. Beberapa saat kemudian, alunan bunyi lesung terdengar lagi. Kembali Raden Budok pun semakin berdebar kencang karena merasa gadis itu semakin dekat dengannya. Ia pun segera berdiri dan menuju ke arah sumber bunyi tersebut. Semakin jauh ia masuk ke dalam perkampungan, bunyi lesung pun semakin terdengar keras. Begitu ia tiba di depan sebuah rumah, tampaklah gadis-gadis kampung sedang asik bermain lesung. Raden Budok terpesona menyaksikan tangan-tangan gadis tersebut yang begitu lincah, terampil, mengayunkan dan membungkukkan alu ke dalam lesung. Lalu
Dia pun terpesona lagi saat ia melihat gadis yang cantik dan jelita yang terdapat di dalam mimpinya. Tanpa aba-aba pun, Raden Budok akhirnya mendekati gadis itu. Rupanya gadis itu bernama Sri Pohaci, yang merupakan pimpinan dari kelompok gadis-gadis yang bermain ngagandong. Itulah gadis yang pernah hadir di dalam mimpiku. Raden Budok membatin. Betapa senangnya ketika Raden Budok akhirnya menemukan gadis yang selama ini ada di mimpinya. Ia pun terus memandang gadis itu tanpa berkedip sedikit pun. Sementara itu Sri Pohaci yang merasa seperti ada yang memperhatikan akhirnya pun memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk menghentikan permainan ngagandong. Gadis-gadis itu pun berhenti menikmati alu di tangannya, seraya bergegas pulang ke rumah masing-masing. Tiba di rumahnya, Sri Pohaci disambut oleh ibunya. "Kenapa permainan lusungnya hanya sebentar, anakku?" tanya ibu Sri Pohaci yang biasa dipanggil Nyi Siti. "Tadi ada seorang pemuda yang tampan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia memperhatikanku bermain lesung. Aku kan jadi malu, Bu," jelas Sri Pohaci. Baru saja mereka membicarakan pemuda asing itu, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu dan disusul suara seorang laki-laki. "Sampurasun, permisi." "Rampes," jawab ibu Sri Pohaci seraya menuju depan untuk membukakan pintu. Begitu Nyi Siti membuka pintu, tampaklah seorang pemuda tampan yang gagah perkasa sedang berdiri di depannya. "Maaf kalau kedatangan saya mengganggu, bolehkah saya menginap di rumah ibu untuk malam ini?" pinta pemuda itu yang tak lain adalah Raden Budok. Betapa terkejutnya Nyi Siti setelah mendengar permintaan Raden Budok. "Kisana ini berasal dari mana dan mengapa ingin menginap di rumah kami? Kami hanya tinggal berdua di sini." "Perkenalkan ibu, nama saya Raden Budok. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan sekali melewati sini. Kalau ibu berkenan, bolehkah saya menginap di rumah ibu?" "Maaf Raden, penghuni rumah ini hanya saya dan anak saya. Saya tidak menerima tamu laki-laki apalagi jika menginap," jawab Nyi. Karena mendapat jawaban seperti itu, Raden Budok pun kesal. Ia merasa ditolak oleh perempuan Parubaya yang merupakan ibu dari Sri Pohaci. Kemudian ia memutuskan untuk beristirahat di bala-bara yang berada di dekat rumah Nyi Siti. Sebaiknya aku tidur di sini saja," gumam Raden Budok seraya merebahkan tubuhnya di atas bala-bala bambu itu. Pemuda pengembara itu pun tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi diizinkan untuk menginap di rumah itu, namun bukan Nyi Siti yang mengizinkannya, melainkan Sri Pohaci. Di tengah-tengah menikmati mimpinya, tiba-tiba hidungnya merasakan wangi kopi yang menyegarkan. "Silakan diminum kopinya, Raden." "Hai, nama kamu siapa? Dan dari mana kamu berasal?" "Nama saya Sri Pohaci yang merupakan anak dari Nyi Siti," jawab Sri Pohaci kepada Raden Budok. Rupanya, diam-diam Sri Pohaci pun jatuh cinta kepada Raden Budok yang tampan itu. Setelah beberapa hari tinggal di kampung, Raden Budok berhasil menjalin kasih dengan Sri Pohaci. Dan mereka pun bersepakat untuk menikah. Setelah menikah dengan Sri Pohaci, Raden Budok pun menetap di kampung itu. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama dengan gadis-gadis, ia pun selalu datang menyaksikannya. Karena ia senang mendengar nada lesung itu dan sesekali belajar memainkan lesung. Semakin lama, Raden Budok pun semakin senang bermain lesung sehingga terkadang lupa waktu. Saking senangnya, ia tetap bermain lesung walaupun pada hari Jumat. Padahal istrinya itu sudah memperingatkan bahwa bermain lesung di hari Jumat itu sangat dipantangkan. Berkali-kali tetua kampung memperingatkan hal itu, namun Raden Budok ternyata keras kepala dan tidak menghiraukannya. Ia tetap bermain lesung pada hari Jumat. Perilaku Raden Budok semakin menjadi-jadi. Ia terus menabuh lesung sambil melompat-lompat kegirangan kesana kemari seperti seekor lutung. "Lihat, ada lutung bermain lesung!" teriak para warga. Rupanya Raden Budok tidak menyadari jika dirinya telah berubah menjadi seekor lutung. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat tangan dan kakinya yang berbulu. Setelah meraba wajahnya dan merasa penuh dengan bulu, ia pun lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan yang di pinggir kampung tersebut.
Sejak itu, Raden Budok menjadi lutung dan tidak pernah lagi kembali ke wujud semula. Sementara itu, Sri Pohaci merasa sangat malu atas peristiwa tersebut. Oleh karena itu, karena tidak kuat menanggung malu, ia pun pergi dari kampung halamannya secara diam-diam dan hilang entah kemana sampai saat ini. Menurut cerita, Sri Pohaci telah menjelma menjadi Dewi Padi. Untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci bermain lesung, penduduk setempat pun menyebut kampung itu menjadi Kampung Lesung. Karena berlokasi di sebuah tanjung, maka kampung itu diberi nama Tanjung Lesung. Sekian video mendongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.